berbagai budaya dan kepercayaan, kuburan atau makam digunakan dalam upacara kematian, penguburan, maupun peringatan. Bahkan di beberapa tempat, karena keunikannya situs-situs pemakaman bersejarah telah menjadi objek wisata pemakaman populer dan atraktif. Lantas, seperti apa dan di mana tempat-tempat pemakaman terunik di dunia? Makam gantung di Cina merupakan salah satu pemakaman kuno yang ditemukan di Asia selain di Filipina dan Indonesia. Makam gantung ini terletak di Provinsi Sichuan, Gongshan, sebuah pemakaman masyarakat Bo, masyarakat Guyue dari Gunung Harimau Naga dan masyarakat Guyue dari Gunung Wuyi. Di pegunungan Wuyi ini kita dapat menemukan beberapa makam yang telah berusia lebih dari 3.750 tahun. Sekitar 100 peti mati tergantung di sisi tebing setinggi 600 meter dan panjang 120 meter. Peti-peti ini disusun bertingkat dengan peti kayunya dijepitkan pada batu. Peti mati terendah terletak pada 10 meter di atas tanah, sedangkan peti tertinggi berada pada 130 meter di atas tanah. Setiap peti mati terbuat dari batang pohon tunggal yang dilubangi dan pada dasarnya dilindungi oleh penutup perunggu. Namun praktek pemakaman gantung di tebing ini kini telah ditinggalkan oleh masyarakat Bo yang diyakini telah punah 400 tahun lalu. Meski tak ada penjelasan pasti dari orang-orang Bo, para peneliti meyakini masyarakat Bo beranggapan jika para dewa mereka akan lebih mudah menjangkau jasad-jasad yang telah tiada ini pada ketinggian tersebut. Indonesia juga memiliki pemakaman tebing tepatnya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Orang-orang Toraja di Sulawesi mungkin memiliki ritual pemakaman paling kompleks di dunia. Satu yang paling populer adalah pemakaman Batu Lemo, yaitu tempat persemayaman jenazah berbentuk lubang-lubang pada dinding cadas. Tempat ini merupakan hasil kreasi manusia Toraja yang luar biasa. Kuburan-kuburan batu ini disebut liang pa. Persemayaman yang telah ada sejak abad ke-16 ini dibuat dengan cara memahat. Setidaknya terdapat 75 lubang pada dinding cadas. Disinilah jenazah nenek moyang mereka disemayamkan. Beberapa di antaranya memiliki patung-patung berjajar yang disebut tau-tau. Patung-patung ini mencerminkan lambang kedudukan sosial, status, dan peran mereka semasa hidup sebagai bangsawan setempat. Sehingga semakin tinggi peti matinya, berarti semakin tinggi pula derajat kebangsawanannya. Makam kuno berusia ratusan tahun ini bisa dibilang sangat canggih. Namun kadang-kadang setelah waktu menghancurkan peti mati, tulang-tulang yang masih ada kemudian disusun di sepanjang rak tulang alami gua. Lain halnya dengan pemakaman di Manazan Caves di Turki. Pemakaman ini berada di dalam desa yang dibangun di dalam tebing batu di Karaman. Desa Manazan terbuat dari pahatan-pahatan yang dipahat sendiri oleh penduduknya. Ruangannya tertata rapi. Dilihat dari luar akan ada pintu-pintu yang tertata rapi. Pintu-pintu inilah yang menjadi tempat tinggal penduduk Manazan. Di dalam tebing batu ini terdapat 5 lantai yang berisi tempat tinggal dan berbagai macam fasilitas lain seperti gereja, pasar, hingga pemakaman. Setiap lantai di desa dalam tebing ini memiliki fungsi masing-masing. Seperti lantai 5 untuk cerobong, lantai pertama dan kedua untuk pemakaman dan tempat ibadah, dan lantai ketiga dan keempat sebagai tempat tinggal. Yang paling unik tentu saja area pemakamannya. Satu bukti peninggalan sejarah yang masih bisa Anda temukan di desa ini adalah keberadaan galeri yang berisi jasad manusia di zaman Bizantium yang sering disebut Eululer Maidani atau Dead Square atau Museum Karaman. Di sini terdapat jasad-jasad yang masih utuh.
Selain pemakaman di tebing, di Indonesia juga terdapat makam-makam pohon. Di Bali misalnya, di sini terdapat makam ari-ari yang digantung di pohon. Berdasarkan kepercayaan turun-temurun, masyarakat desa Bayung Gede, Bangli, Kintamani, setiap ari-ari bayi harus digantung di sebuah pohon yang disebut pohon bukak di setra atau kuburan ari-ari desa setempat. Tradisi menggantung ari-ari di pohon bukak dimulai dengan membersihkan ari-ari terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam kelapa yang dibelah menjadi dua. Setelah diletakkan di dalam batok kelapa, selanjutnya adalah menaburi rempah-rempah di atas ari-ari. Hal ini diyakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi agar tidak mudah terserang penyakit. Kemudian batok kelapa ditutup kembali sehingga bentuknya seperti semula. Di bagian bekas belahannya diolesi dengan kapur sirih atau disebut dengan pamor untuk menguatkan rekatan bekas belahan kelapa agar tidak sampai bocor. Kelapa ini diikat dengan tali bambu dan kemudian digantungkan pada pohon. Dalam proses penguburannya, hanya sang ayah dari bayi yang boleh membawa ari-ari ini dan merupakan warga desa Bayung Gede. Selain di Bali, terdapat pemakaman bayi Kambira di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pemakaman ini disebut Pasiliran yang berlokasi di wilayah Kambira. Bayi yang dikuburkan di dalam sebuah lubang pohon tara adalah bayi yang meninggal sebelum giginya tumbuh. Karena bayi-bayi ini dianggap masih suci, pohon tara memiliki cukup getah dan dianggap sebagai pengganti air susu ibu. Masyarakat setempat menganggap seakan-akan bayi-bayi ini dikembalikan ke rahim ibunya dan berharap akan menyelamatkan bayi-bayi yang lahir kemudian. Pohon tara yang menjadi tempat pemakaman ini memiliki diameter cukup besar, yaitu sekitar 80 hingga 300 cm. Pada pohonnya dibuat lubang untuk menguburkan bayi yang kemudian ditutup dengan ijuk pohon enau. Pemakaman ini hanya dilakukan oleh orang Toraja pengikut Aluk Todolo atau kepercayaan kepada leluhur. Jasad bayi diletakkan sesuai arah tempat tinggal keluarga yang berduka. Penempatan jenazah bayi di pohon ini sesuai dengan strata sosial masyarakat. Makin tinggi derajat sosial keluarga itu, maka makin tinggi letak bayi yang dikuburkan di batang pohon tara. Tempat pemakaman unik lainnya ada di bawah laut. Di Pulau Camiguin, Filipina, terdapat pemakaman di bawah laut. Pemakaman ini berada di dalam Laut Boho, sekitar 10 km di lepas pantai utara Mindanao. Pulau Camiguin sebenarnya adalah sebuah kota bernama Katarman yang menghilang setelah gunung berapi menenggelamkannya. Letusan gunung vulkan berlangsung secara terus-menerus dari 1871 hingga 1875, tak berhenti memuntahkan lava ke laut. Akibatnya, ketinggian air laut naik hingga mencapai 2000 meter dan merendam kota Katarman, termasuk daerah pemakaman kota ini. Sisa-sisa struktur dan batu nisan pemakaman kota ini masih bisa terlihat saat air laut surut hingga 1948. Tapi ketika gunung vulkan meletus untuk keempat kalinya, ia mengubur kota ini lebih dalam hingga 6 meter. Pada 1982, sebuah salib besar dibangun di atas daerah lava yang telah mengeras untuk menandai adanya pemakaman tua di sini. Pemakaman tua yang telah tenggelam ini kini menjadi salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi di Pulau Camiguin. Sedangkan di Florida, Amerika Serikat, terdapat makam bawah laut yang mengklaim sebagai yang pertama di dunia. Adalah Neptune Memorial Reef, sebuah proyek terumbu karang buatan terbesar yang membentang selebar 6,4 hektar persegi. Kawasan ini berada di 5,2 km dari Key Biscayne di Miami, Florida. Yang menarik dari kawasan ini adalah layanan pemakaman di dasar laut. Untuk dimakamkan di sini, jenazah harus dikremasi terlebih dahulu. Alih-alih menyebarkan abu kremasi ke laut, orang-orang yang ditinggalkan tetap bisa melihat orang yang mereka cintai di Neptune Memorial Reef
dengan cara mencampur abu kremasi dengan semen untuk kemudian dibentuk ke dalam cetakan yang diinginkan. Selanjutnya, seorang penyelam akan meletakkannya di terumbu karang. Terakhir, sebuah plakat berbahan tembaga dan perunggu akan dipasang di makam tersebut. Untuk keluarga atau orang-orang yang ditinggalkan akan diberi album foto berisikan makam bawah laut orang yang mereka cintai. Kini bentuk kompleks pemakaman ini menyerupai bentuk kota Atlantis yang hilang dengan adanya bentuk patung singa dari perunggu, kolom yang luas, serta patung-patung kerang dan bintang laut. Awalnya pemakaman ini diharapkan bisa mengubur sekitar 850 abu jenazah, dan kini akhirnya bisa menguburkan lebih dari 125.000 abu jenazah. Pemirsa, yang manakah tempat pemakaman paling unik di dunia menurut Anda?